Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali sahabat, dalam keadaan iman Islam dan sehat walafiat, amin. Oke sahabat, kita mau bercerita tentang kisah Abu Nawas yang sangat lucu ya, yang sangat humoris, yang dapat menghibur dan sangat bijaksana dalam memecahkan sebuah permasalahan. Oke, ini kisah Abu Nawas ini judulnya adalah obat ajaib. Obat ajaib. Jadi bertahun-tahun sang raja itu ingin menjebak, ingin menipu daya atau ingin mengalahkan Abu Nawas dengan idenya, namun sering sekali dipatahkan, dikalahkan. Dan akhirnya pada sebuah kesempatan, seperti tahun-tahun sebelumnya ya, setiap bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud itu mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan disitulah kesempatan Paduka ingin mempermalukan Abu Nawas. Seperti tahun-tahun biasanya, diundanglah para penggede kerajaan, secara kasarnya Maulid Akbar. Jadi mengundang para menteri, para pangeran-pangeran dari kerajaan lain dan sebagainya. Dan pada waktu mahalul qiyam ya, pada waktu berdiri, semuanya kan serakalan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, dan seterusnya. Nah, pada saat itu semua disiram dengan bunga-bunga wewangian, harum-haruman ya, semua disiram. Disiram. Nah, giliran Abu Nawas ini enggak disiram dengan bunga yang harum, disiram air, tapi dia disiram dengan air kencing. Masya Allah, ya Allah, Gusti, dan bayangno dhewe aja, liyane disirami kembang, Abu Nawas dipermalukan disiram dengan air kencing. Ndak yo pesing, ndak isin dano, ayo bayangno sampean dhewe, ayo disiram karo uyuh. Akhirnya Abu Nawas hanya bergumam dalam hati. Wah, ya cara wong ngono kan misuh-misuh dah. Mangkel. Wah, asem. Wis pokoke mengucapkan sang di dalam hati, tapi dalam hati gak dilairno ya. Asem, jangkrik dan lain sebagainya. Tapi awas Paduka, hari ini engkau siram aku dengan kuahnya, esok hari ya Anda akan aku balas dengan isinya. Wah, gumane saking loro atine iki Abu Nawas karo Paduka Raja. Terus akhirnya setelah kejadian itu, Abu Nawas kan berkejadian langsung pulang, wis ra pamit, wis ngelonong dan setelah kejadian itu pokoknya Abu Nawas tidak pernah sama sekali menelapakkan kakinya ke kerajaan. Wis pokoknya gak mau tahu. Diundang raja yo ora teko, wis pokoknya gak tahu moro ning kerajaan. Lah sehingga Paduka Raja yo kangen. Meskipun piye-piye Abu Nawas itu humoris, kangen dengan kelucuannya. Dan ini bagaimana kabar Abu Nawas kok enggak pernah muncul ke kerajaan ini, ada apa? Nah, usut cari kabar bahwa ternyata Abu Nawas katanya sakit. Padahal yang jelas Abu Nawas itu pura-pura sakit. Lemes, lunglai, ya, tergeletak di pembaringan. Sehingga
karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya sarene kangen berat. Akhirnya Paduka Raja bersama penenggedenya, apa menterinya, apa kerajaan itu ingin nyambangi menjenguk Abu Nawas. Nah, ini pucuk dicita ulam tiba, sahabat. Ini yang ditunggu-tunggu Abu Nawas. Kesempatan seperti inilah. Akhirnya mendengar bahwa kalau raja hendak menjenguk dirinya, sehingga Abu Nawas mempersiapkan sesuatu. Lagi, yaitu di briefing istrinya. Begini istriku, jadi Abu Nawas mempersiapkan 4 butir obat pil, misalkan 4 butir, dan yang 2 ini tadi pilnya dibubuhi dengan tinja ngerti tinja dibubuhi dengan tinja. Dan setelah pil itu dipersiapkan oleh istrinya, kemudian Abu Nawas tergeletak lemah lunglai, ya, matanya terpejam. Ketika raja sampai di depan rumah, di depan pintu Abu Nawas ini memegang pil tadi yang 2, sambil menabrak. Kemudian setelah melihat Abu Nawas minum obat itu, Paduka bertanya, "Apa yang kau telan itu, Abu Nawas?" Akhirnya Abu Nawas menjawab, "Ini adalah pil ajaib. Saya meminum pil ajaib ini 2 butir karena mendapat petunjuk pada saat mimpi tadi malam. Setelah meminum pil ini insya Allah sembuh." Kata Abu Nawas seperti itu. Sehingga, wah, kalau begitu saya ingin juga meminumnya. Abu Nawas, siap Paduka Raja. Akhirnya setelah minum itu kan otomatis kan Abu Nawas sehat, sembuh ya, wong pil ajaib ya. Giliran Paduka ingin meminumnya, tapi begini Paduka, kalau Anda kepengen meminum pil ajaib ini, Anda harus tidur terlentang, memejamkan mata, tidak boleh duduk, apalagi berdiri. Nah, akhirnya nurut apa instruksi dari Abu Nawas tadi. Berbanglinglah sang raja di bayang, kemudian cepat-cepat Abu Nawas mengambil 2 butir yang pil yang telah dibubuhi tinja tadi. Langsung saja setelah memejamkan mata, langsung ndang diemplokne cara ndang diwehno sang raja pile loro mau. Nah, setelah itu raja iki langsung tangi, gerigat. "Wah, Abu Nawas, apa yang kau berikan kepadaku? Iki pil tinja yo. Apa yo taek yo." "Wah, iki pil taek sing mbok wene aku iki yo." Ndak gregetno ya. Langsung Abu Nawas sih spontan langsung mundur bersimpuh. "Ampun Paduka Raja. Pada waktu kemarin, ya maksudnya wis ngomongi kae, beberapa waktu yang lalu Paduka telah menyiram saya dengan kuahnya, dan saat ini saya berikan isinya." Maksudnya iku padha awakmu mbiyen iku ngrujuk aku karo uyuh, saiki sampean iku tak wehi taeke. Ngono cara kasarane Jawane ngono. Raja cara tingkat presiden diwehi taek, masyaallah. Bersimpuh di hadapan raja, dan Abu Nawas juga berkata, "Saya meminta 100 dinar Paduka. Kalau Anda tidak memberikan,
pokoknya tak cerita-critakno kejadian iki ning gone penduduk, ning gone kalayak rame. Ben kondang, ben kisinan awakmu kan. Akhirnya tenan jangan Abu Nawas. Akhirnya setelah pulang Pak Duka menyiapkan hadiah keping-keping 100 dinar tadi untuk membungkam supaya tidak diceritakan kepada penduduk kota, penduduk kerajaan, penduduk kalayak rame, warga. Karena malu to, isin to jal diceritani raja mangan taek. Taek Abu Nawas. Oke sahabat-sahabat, itulah kisah lucu yang sangat lucu, yang menggelikan ya. Semoga menghibur, tentunya bermanfaat dan serta membawa berkah karena ini adalah cerita ulama sufi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.